Walau baru diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dr. Daud Yusuf, Museum Negeri Sumatera Utara sejatinya sudah dirancang sejak lama. Bahkan 9 tahun setelah Indonesia merdeka. Keberadaannya ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada tahun 1954 berupa peletakan Nakara atau arca yang sekaligus menjadi koleksi pertama museum ini. Itulah sebabnya mengapa Gedung Museum Negeri Sumatera Utara yang terletak di Jalan HM Joni nomor 15 Medan ini dikenal juga dengan nama Gedung Arca. Bangunan museum di atas lahan seluas kurang lebih 10.468 meter persegi ini terdiri dari bangunan induk 2 lantai yang difungsikan sebagai ruang pameran tetap, ruang pameran temporer, ruang audio visual, ruang kepala museum, ruang tata usaha, ruang seksi bimbingan perpustakaan, ruang mikrofilm, ruang komputer, serta gudang. Secara arsitektur, bangunan induk museum ini menggambarkan rumah tradisional Sumatera Utara dengan bagian-bagian bangunan dipenuhi oleh ornamen dari etnis Melayu, Batak Toba, Simalungun, Karo, Mandailing, Pak-Pak, dan Nias. Berdasarkan koleksi yang dimilikinya yang berjumlah kurang lebih 7.000 koleksi, Museum Negeri Sumatera Utara dikategorikan sebagai museum umum. Sebagian besar koleksinya berasal dari Sumatera Utara berupa benda-benda peninggalan sejarah, budaya, artefak, patung, manuskrip, dan lain-lain dari masa prasejarah, masa klasik Hindu-Buddha, masa Islam, hingga masa perjuangan dan masa kemerdekaan. Sebagian koleksi lainnya berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Ada juga yang berasal dari negara lain seperti Thailand. Pada ruang pertama museum ini ditampilkan sejarah berdirinya museum, lalu menuju ke masa prasejarah dengan menampilkan benda-benda geologi, mulai terbentuknya alam semesta, pergeseran benua, dan lahirnya Pulau Sumatera. Sejarah alam mengenai migrasi manusia, sebaran flora dan fauna, juga mengenai kehidupan manusia prasejarah. Koleksi yang ditampilkan meliputi replika hewan khas Sumatera, replika fosil manusia purba, diorama kehidupan prasejarah, serta beragam perkakas prasejarah. Lalu, ada juga ruang yang menampilkan jejak dari peradaban awal masyarakat Sumatera Utara, mulai dari masa Megalitikum tua hingga masa Perundagian. Koleksi yang ditampilkan meliputi temuan budaya megalit seperti peti mati dari batu atau sarkofagus, benda-benda religi berupa patung batu dan kayu, tongkat perdukunan, wadah obat dari gading, serta koleksi naskah Batak kuno yang ditulis pada kulit kayu yang disebut pustaha laklak. Di ruang lain ada pula benda-benda dan peradaban Hindu dan Buddha seiring dengan perkembangnya perniagaan Asia sekitar abad kedua Masehi. Ruang ini menampilkan koleksi peninggalan agama Hindu-Buddha yang ditemukan di daerah Sumatera Utara, di antaranya temuan arkeologi dari situs percandian Padang Lawas dan situs kota Cina. Benda-benda koleksi meliputi aca batu, perunggu, pecahan keramik, dan mata uang kuno, juga sebuah replika candi induk dari Candi Bahal I. Disusul pula dengan ruang menampilkan berbagai artefak peninggalan masa Islam, seperti replika berbagai batu nisan dari makam Islam yang ditemukan di daerah Baru, Sumatera Utara, serta nisan peninggalan Islam yang bercorak khas Batak, beberapa Al-Quran, dan naskah Islam tua yang ditulis dengan tangan, serta sebuah replika Masjid Ajiji di Tanjung Pura, Langkat. Koleksi benda-benda lainnya adalah benda-benda atau foto atau manuskrip dari masa sebelum pemerintah Hindia Belanda masuk dan memerintah di wilayah Sumatera Utara. Ternyata para pengusaha dari Eropa, khususnya Jerman,
telah datang lebih dulu dan membuka perkebunan di Sumatera. Koleksi masa kolonial ini membawa kita kembali pada masa-masa tersebut, ketika kemajuan usaha perkebunan telah melahirkan Tembagau Deli yang terkenal itu, dan Medan sebagai kota multikultur yang kaya, unik, dan menarik. Koleksi yang ditampilkan meliputi komoditas perdagangan kolonial, alat-alat dan mata uang perkebunan, foto-foto bersejarah yang langka, serta replika dari kehidupan kota Medan tempo dulu. Disusul dengan masa perjuangan rakyat Sumatera Utara merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Ruang museum perjuangan ini menceritakan sejarah perjuangan masyarakat Sumatera Utara sejak sebelum 1908 sampai masa revolusi fisik 1945-1949. Dilengkapi pula dengan sejarah perjuangan dan tokoh-tokoh pers di Sumatera Utara. Benda-benda koleksi meliputi senjata tradisional dan modern, obat-obatan tradisional, peralatan komunikasi yang digunakan, dan ditampilkan lukisan kepahlawanan serta poster dan propaganda masa perang. Ada pula ruang khusus yang menampilkan foto-foto para pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Utara. Juga foto para gubernur yang telah berjasa membangun dan memajukan Provinsi Sumatera Utara, dari Gubernur Sumut yang pertama, Sultan Muhammad Amin Nasution, hingga Gubernur Sumut yang sekarang, Edi Rahmayadi. Dengan letaknya yang strategis dan koleksinya yang cukup beragam, Museum Negeri Sumatera Utara adalah sebuah museum paling besar yang ada di Provinsi Sumatera Utara, yang setiap hari tak pernah sepi dari pengunjung. Baik itu pengunjung berasal dari wisatawan dalam negeri, wisatawan luar negeri, pelajar, mahasiswa, maupun orang biasa. Setiap bulan, lebih dari 7.000 orang datang berkunjung ke museum ini. Pada tahun 2023 ini, menurut Kepala Museum Negeri Sumut, Bapak Rahmat Hadi Harahap, koleksi yang dimiliki oleh Museum Negeri Sumatera Utara adalah sebanyak 7.000 koleksi yang terdiri dari berbagai benda peninggalan seperti ornamen, alat kesenian, fosil hewan endemik, kitab suci, dan juga hikayat sejarah, manuskrip, serta lukisan. Pengunjung yang datang dapat juga melihat berbagai hiasan khas suku-suku yang tinggal di Sumatera Utara. Pengunjung juga dapat melihat pakaian adat yang dimiliki oleh masing-masing suku tersebut. Museum ini juga mempunyai banyak koleksi alat seni yang bisa digunakan dalam berbagai acara. Pengunjung dapat menemukan koleksi tersebut pada berbagai sudut ruangan di dalam museum. Alat seni tersebut juga seringkali ikut mengiringi lantunan suara yang dikumandangkan oleh penyanyi saat menyambut tamu. Museum Sumatera Utara juga menyimpan banyak fosil dari hewan endemik yang pernah hidup di Pulau Sumatera. Pengunjung juga dapat melihat berbagai fosil dari harimau Sumatera, burung merak, babi rusa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain fosil, peninggalan lain yang ada di dalam museum adalah kulit dan juga bulu dari hewan-hewan tersebut. Museum Negeri Sumatera Utara juga menyimpan sejumlah lukisan tua dari para pelukis ternama Sumatera Utara. Baik itu lukisan bertema perjuangan maupun lukisan-lukisan bertema lainnya. Lukisan yang dipajang itu tak banyak jumlahnya, hanya ada beberapa dengan ukuran 1 atau 2 meter. Temanya rata-rata tentang perjuangan rakyat Sumatera Utara merebut kemerdekaan. Karena usianya, lukisan-lukisan itu sempat rusak dan beberapa di antaranya pernah direstorasi oleh pelukis kenamaan Sumut, M. Yatim Mustafa. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Disputbar Sumut, Museum Negeri Sumatera Utara saat ini memang sedang berupaya berbenah diri. Tak hanya merenovasi gedung, tapi juga berusaha keras merawat benda-benda yang menjadi koleksinya. Kita berharap dengan berbagai upaya pembenahan dan perawatan yang sungguh-sungguh itu akan terjadi peningkatan kualitas Museum Negeri Sumut, baik dari sisi koleksi maupun pelayanan. Dengan demikian, pengunjung akan merasa lebih nyaman, lebih betah berlama-lama tinggal di museum, hingga jumlah kunjungan ke Museum Negeri Sumut semakin bertambah. Maka, seperti kata
Bapak Rahmat Hadi Harahap. Museum adalah ruang hidup yang harus terus dinarasikan agar anak-anak masa depan, anak-anak cucu kita mengetahui bahwa mereka memiliki akar yang kuat dalam peradaban dan kebudayaan manusia Indonesia. Semoga